Pada zaman dahulu kala, di Kahyangan ada sepasang dewa dan dewi yang berbuat kesalahan. Maka oleh Sang Hyang Tunggal mereka dikutuk turun ke bumi dalam wujud dewan. Sang dewi berubah menjadi babi hutan bernama Wayung Hyang, sedangkan sang dewa berubah menjadi anjing bernama Situmang. Mereka harus turun ke bumi menjalankan hukuman dan bertapa memohon pengampunan agar dapat kembali ke wujudnya menjadi dewa-dewi kembali. Suatu hari di bumi, Raja Sungging Perbagara yang menguasai tanah Pajajaran tengah pergi berburu. Di tengah hutan, sang raja membuang air seni yang tertampung dalam daun keladi. Sudah lama sekali aku bertapa. Aku pergi dulu mencari air. Tanpa sengaja, Wayung Hyang melihat air yang tertampung di daun keladi. Dia kira itu air hujan, namun ternyata itu adalah air seni sang Raja Sungging Perbagara. Tiba-tiba ada suara dari Kahyangan yang berbicara dengan Wayung Hyang. Wayung Hyang, karena engkau telah meminum air seni sang raja, maka darimulah raja akan mendapat keturunan. Wayung Hyang tidak mengerti, namun secara ajaib ia hamil dan melahirkan seorang bayi yang cantik. Karena pada dasarnya ia adalah seorang dewi. Bayi cantik itu ditemukan di tengah hutan oleh sang raja yang tidak menyadari bahwa ia adalah putrinya. Kemudian bayi perempuan itu dibawa ke keraton oleh ayahnya dan diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang amat cantik jelita. Banyak para raja dan pangeran yang ingin meminangnya, tetapi seorang pun tidak ada yang diterimanya. Akhirnya, para raja saling berperang di antara sesamanya. Dayang Sumbi pun atas permintaannya sendiri mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani seekor anjing jantan yaitu Situmang. Ketika sedang asik menenun kain, terompong yang tengah digunakan menenun kain terjatuh ke bawah balai-balai. Karena merasa malas, terlontar ucapan Dayang Sumbi tanpa berpikir dulu. Mengapa terjatuh? Siapapun yang mengambilkannya untukku, jika dia laki-laki, akan kujadikan suami. Jika dia perempuan, akan kujadikan saudari. Situmang yang berada dekat Dayang Sumbi mengambilkan terompong tersebut dan diberikan kepada Dayang Sumbi. Tumang? Dayang Sumbi pun terkejut awalnya. Ia tidak mau menikahi Tumang yang berwujud seekor anjing. Namun Sang Hyang berseru dari langit, Dayang Sumbi, engkau adalah keturunan Dewi. Seorang Dewi tak boleh mengingkari janjinya. Maka Dayang Sumbi harus memegang janjinya. Teguh sumpah dan janjinya, ia pun mengawini Situmang. Berita itu sampai ke telinga raja. Karena malu, raja mengasingkan Dayang Sumbi ke hutan untuk hidup hanya ditemani Tumang. Dayang Sumbi teramat sedih. Pada malam bulan purnama, terjadi sebuah keajaiban. Tumang dapat kembali ke wujud aslinya adalah seorang dewa yang tampan. Sambil tersenyum mesra, Tumang menghampiri istrinya. Dayang Sumbi, istriku. Dayang Sumbi mengira ia bermimpi berjumpa dengan dewa yang tampan, padahal itu adalah wujud asli Tumang. Maka Dayang Sumbi akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan tampan. Hari berganti hari.
Kini Sang Kuryang pun beranjak menjadi remaja yang pemberani. Suatu ketika, Dayang Sumbi tengah mengidamkan makan hati rusa. Maka ia memerintahkan Sang Kuryang ditemani si Tumang untuk berburu ke hutan. Nak, Ambu sedang ingin makan hati rusa. Pergilah kau ke hutan untuk berburu. Baik Ambu, aku akan pergi ke hutan mengajak Tumang. Ayo Tumang. Sang Kuryang sangat bersemangat. Namun setelah sekian lama Sang Kuryang berburu, tetapi tidak tampak hewan buruan seekor pun. Hingga akhirnya Sang Kuryang melihat seekor babi hutan yang gemuk melarikan diri. Sang Kuryang menyuruh si Tumang untuk mengejar babi hutan yang ternyata adalah celeng Wayung Hyang. Tumang, siapa anak manusia yang bersamamu? Wayung Hyang, cepat atuh kamu lari. Itu Sang Kuryang, anak Dayang Sumbi, cucumu. Dia sedang berburu babi hutan. Wayung Hyang pun berlari kencang. Sang Kuryang berseru agar Tumang mengejar Wayung Hyang. Karena si Tumang mengenali celeng Wayung Hyang yang adalah nenek dari Sang Kuryang sendiri, maka si Tumang tidak mau menuruti perintah itu. Sang Kuryang pun menjadi kesal. Tumang, jika kau tak mau mengejar babi itu, kau yang akan aku panah. Saking kesalnya Sang Kuryang kemudian menakut-nakuti si Tumang dengan panah. Akan tetapi secara tak sengaja anak panahnya terlepas dan si Tumang terbunuh tertusuk oleh anak panah. Sang Kuryang menjadi bingung dan gugup. Tumang, bagaimana ini Sang Dewa? Sang Kuryang meratap, namun ia teringat permintaan ibunya karena tak ada satupun hewan buruan yang berhasil ia tangkap. Maka Sang Kuryang menyembelih si Tumang dan mengambil hatinya. Maafkan aku Tumang. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang memberikan hati itu kepada Dayang Sumbi yang kemudian langsung dimasak dan mereka makan. Namun tiba-tiba Dayang Sumbi teringat sesuatu. Anakku, dari tadi Ambu tidak melihat Tumang. Kemana dia? Sang Kuryang menghentikan kunyahannya. Dia menjawab dengan gugup. Sebenarnya yang sedang kita makan ini adalah hati Tumang, Ambu. Setelah Dayang Sumbi mengetahui bahwa yang dimakannya adalah hati si Tumang, suaminya sendiri, maka kemarahannya pun meledak. Coba kau ulang sekali lagi yang baru saja kau ucapkan. Yang sedang kita makan ini adalah hati Tumang, Ambu. Kau? Maafkan aku, Ambu. Tadi aku... Belum sempat Sang Kuryang menceritakan semuanya, Dayang Sumbi sudah tidak dapat menahan diri. Diambilnya centong nasi yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian dipukulnya kepala Sang Kuryang hingga terluka. Sang Kuryang berteriak kesakitan, namun juga menjadi sangat marah dan kesal pada ibunya. Sakit sekali, Ambu. Mengapa Biung menghukumku seperti ini hanya karena seekor anjing? Sang Kuryang kemudian kabur berlari meninggalkan ibunya. Nak, seandainya kau tahu siapa Tumang, kau tak mungkin tega melakukan ini kepadanya. Dayang Sumbi menangis meratapi kepergian suaminya yang tak akan mungkin kembali, dan juga kepergian anaknya yang entah kapan akan kembali.